Ya, yang pertama saya dengan Bang Foke ini mempunyai hubungan yang sangat panjang secara pribadi. Seperti yang disampaikan beliau ketika beliau maju sebagai calon gubernur pertama kali. Waktu sebelumnya beliau sekda, saya bisikin, Bang Foke, abang itu pantas sekali dan cakap kalau untuk menjadi gubernur DKI. Dan memang dalam kepemimpinan beliau yang seperti saya sampaikan, saya dan Bang Dul, siapa saja yang pernah berjasa untuk Jakarta, saya pengen sowan satu persatu karena apapun semuanya mempunyai legacy dengan kepemimpinan dan gaya masing-masing. Dan saya tidak mau memperdebatkan apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya. Semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan karena tantangan zamannya berbeda-beda. Dan seperti yang saya sampaikan berulang kali, kalau kami diberikan kesempatan, kami telah belanja masalah dari hal-hal yang kecil yang tidak kami duga. Contoh sederhana aja. Ternyata di Jakarta ini belum semua RT RW punya CCTV. Makanya kami dengan sederhana mengatakan bahwa kalau kami diberikan amanah untuk Jakarta, semua RT RW seluruh Jakarta harus punya CCTV. Hal itu untuk mengurangi tingkat kerawanan dan juga kriminalitas, bullying, dan sebagainya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau lihat di lapangan, apapun yang namanya RT RW itu kan ujung tombak. Sekarang biaya operasional RT itu sekitar 2 juta, RW 2,5 juta. Kalau kami diberikan kesempatan, saya langsung aja sama Bang Dul bilang, kalau biayanya hanya sekitar 68 miliar per bulan. Kenapa sih kalau dikeluarkan, didabelin aja kan nggak terlalu berat dengan anggaran yang hampir 85-86 triliun. Dan saya yakin ini pasti akan terus meningkat. Maka mudah-mudahan di era kepemimpinan kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa didabelkan menjadi 4 juta, RW menjadi 5 juta. Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. RT kita itu sekitar 30.900 lah sekarang ini, 894 tepatnya. RT-nya 2.700 sekian. RW-nya 2.700 sekian. Mas Pram, ini melihat, kalau kita lihat memang elektabilitas dari RK ini kan memang cukup tinggi di Jakarta. Nah ini saya mau nanya Mas Pram dan juga Bang Dul, ini untuk kedepannya supaya elektabilitas dari Mas Pram dan juga Mas Dul ini bisa naik sama seperti RK ini seperti apa? Pertama, seperti yang saya katakan, saya sendiri nggak tahu ada elektabilitas atau enggak, itu nggak penting. Tetapi sekali lagi kami ini fighter, kami ini berjuang, kami ini bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengetuk hati rakyat. Maka yang kami tawarkan adalah program yang betul-betul dari aspirasi yang kami tangkap ketika ketemu masyarakat. Ketemu di LRT, ketemu di MRT, ketemu di busway, termasuk kemudian belanja masalah dengan berbagai kelompok komponen masyarakat. Itulah yang saya yakini dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami nggak akan yang bombastis, tetapi yang bagaimana bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Mas, program andalannya bagaimana, Mas? Program andalannya. Jadi program andalan baru boleh dibuka nanti kalau sudah diketok tanggal 22 September. Sekarang ini belum boleh dibuka, nanti kalau dibuka disemprit sama KPUD. Jadi yang paling utama harus ada keseragaman. Dalam semua persoalan itu harus ada keseragaman dan pemimpin itu berani memutuskan. Saya terus terang kalau diberikan kesempatan, contoh kemarin soal Tanjung Priok, di mana sopir semuanya mengeluh trailer ini kan tidak bisa nunggu terlalu lama, ada ganjil genap dan sebagainya. Maka kalau diberikan kesempatan kami berdua dan juga tentunya kami akan mohon nasihat kepada Bang Foke, keberanian untuk memutuskan itu ada, termasuk urusan parkir. Sekarang kan udah era digitalisasi, semuanya harus dilakukan secara begitu. Nggak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan persoalan parkir di daerah itu. Tapi bukan premanisme ya.
itu kita lawan. Mas Pram, ini kan waktu zamannya Bang Foke itu kan optimalisasi transportasi umum itu kan yang paling gencar tuh ya, lewat MRT, terus habis itu optimalisasi bus Transjakarta. Nah ini gimana nih kalau dari dialog tadi, ngobrol-ngobrol, transportasi di Jakarta ini mau diapain lagi? Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta selain transport udara dan juga air dan banjir. Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bang Yos, Bang Foke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta, kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya. Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang, ini sudah ada sebelumnya, tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi. Sehingga dengan demikian, apa yang sudah baik kita teruskan, apa yang kurang, misalnya yang seperti kemarin saya sampaikan, sekarang ini kan problem utamanya frekuensi. Kalau pagi sangat padat, transportasinya kurang, mau KRL, mau busway, mau MRT kurang, termasuk ketika orang pulang kerja. Tetapi jam di tengah-tengah itu banyak kosongnya. Nah, pengaturan seperti itulah yang harus diatur. Contoh sederhana aja, kemarin kami berdua begitu masuk yang saya ceritakan, ngetap aja 4-5 kali di MRT kita, termasuk di busway kita, udah nggak boleh lagi. Kan itu sederhana aja, tapnya sekali sambil orang buru-buru untuk jalan. Kalau itu bisa dilakukan, maka jam waktu untuk menunggu itu akan berkurang banyak. Dan itulah yang akan kami lakukan, termasuk konektivitas ke Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bekasi Barat, ya harus disambungkan lah, nggak bisa dipotong-potong. Masa orang, contoh lah, bus mau ke Bandung, dari sini ke tempat Halim aja sama dengan dari Halim sampai di Bandung. Nah, yang seperti itu kan harus ada pemecahan jalan keluar yang kita pikirkan bersama-sama. Ya. Mas Pram tadi kan sama Bang Rano, Bang Foke ditanya juga. Oh iya. Tadi sempat menyinggung nih tentang Jackmania tuh yang pas tadi foto di depan. Nah, sedangkan Jackmania itu sama Persib itu kan hubungannya masih kurang bagus sampai saat ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menangani masalah tersebut gitu ke depan? Kalau hubungan Jackmania sama Bobotoh itu urusan Jackmania sama Bobotoh. Tetapi sekali lagi, kalau kita jadi pemimpin, maka kita harus meletakkan pada hal yang proporsional. Ini kan ada Persija, ini ada pemerintah daerah Jakarta, ini ada Jackmania, yang kalau menang itu kegembiraannya luar biasa, kalau kalah kesedihannya juga luar biasa. Tapi kalah menang, mereka tetap membela Persijanya luar biasa. Sehingga dengan demikian yang harus dilakukan pembenahan pertama adalah supaya Persijanya menang terus, kegembiraan itu menjadi tinggi. Nah, hubungan Persija dengan pemerintah daerah inilah yang dibuat harus lebih transparan. Dukungannya harus jelas. Bagaimana dengan restribusi, bagaimana dengan perpajakan, bagaimana dengan bantuan pemerintah daerah untuk Persija dan seterusnya. Nah, Jackmania tadi adalah bagian dari yang sudah saya jelaskan. Pendukung utama untuk supaya kegembiraannya lebih lama. Kalau menang terus kan lebih lama, dan kami berdua kebetulan saya dulu pemain bola, Bang Dul juga pemain bola, kami yakinlah kami punya insting untuk itu. Bang Foke. Bang ini dulu. Bang Foke, Bang tadi kan udah ngobrol-ngobrol di dalam. Nah, apa yang bisa disarankan terutama dalam kalau nanti jadi DKI 1, Bapak? Yang penting buat semua ya. Buat semua saya kira pemahaman dari beliau berdua ini yang sudah sangat tepat. Dalam konteks ini beliau sudah mengutarakan bahwa pembangunan itu harus berkesinambungan dan harus dilihat dengan kacamata yang berkesinambungan. Ya. Apapun tidak akan selesai pada saat beliau dilantik, andainya nanti diberi kepercayaan dilantik, mulai dilantik dan kemudian pada saat beliau selesai masa jabatannya akan bisa tuntas, belum tentu. Ya. Jadi itu sebelum kita memulai sesuatu, ini kan ada prolognya tolong dipelajari dulu sehingga kita paham apa permasalahannya dan kemudian bagaimana kita lanjutkan. Yang buruk nggak perlu dilanjutkan, tapi kalau yang sudah baik saya kira itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, juga masyarakat untuk mendukung. Ya. Itu saya kira satu hal yang sangat positif. Nah, detailnya nanti tanyakan pada beliau-beliau. Tapi yang jelas ini merupakan satu modal yang menurut saya sangat baik, sangat positif untuk
kota Jakarta ke depan. Oke, Ada ajakan buat gabung ke tim pemenangan ya Pak Pramono sama Bang Rano Iya, nggak Bang? ada ajakan nggak? Sejauh ini. Enggak ada tuh, pertemuan kita tadi. belum ngomong apa-apa kok. Oke, tadi di awal sempat menyinggung bahwa kalau nggak ada Pramono akan jadi gubernur. Itu maksudnya bagaimana Pak? Tadi kan udah dijelasin sama beliau. Saya waktu saya maju, saya jadi waktu itu saya jadi wakil gubernur. Iya. Ya. Setelah saya jadi sekda itu masa sulit Jakarta karena krisis. Dan saya jadi wakil gubernurnya Pak Yos, Bang Bang Yos. Yos, ya. Ya, periode pertama. Nah, itu waktu itu pun saya sudah berkomunikasi cukup akrab dengan partai dan juga dengan Pak Pram, Mas Pram secara pribadi. Dan waktu setelah saya selesai masa jabatan sebagai wakil gubernur, nah, saya banyak kawan-kawan yang menyarankan maju sebagai gubernur, antara lain Pak Pram yang menyarankan saya maju jadi gubernur. Apakah nanti akan balas jasa Bang? Nggak ada balas jasa juga karena aku Pak. udah pensiun, udah expired. Buat dukungan juga gitu untuk Pak Pramono gitu. Enggak, ya itu saya juga belum lihat programnya kayak apa ya. Jadi kita lihat dulu, kita tunggulah. Pokoknya yang jelas saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan, dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Amin, Ya. amin, amin. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Bang Insya Rano, Allah. ada tambahan nggak Bang Rano? Ya, sebetulnya 11 tahun saya di Provinsi Banten itu adalah belajar yang paling luar biasa bagi saya. Sebetulnya pemerintah daerah itu dimanapun daerahnya itu hanya dua unsurnya. Yang pertama adalah urusan wajib, yang kedua urusan pilihan. Wajibnya tuh yang basic dengan dasar pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan, itu wajib. Nah, baru kita pilih perhubungan bagaimana. Tadi kita bicara soal transportasi. Jakarta ini kalau pagi 14 juta, malam 9 juta. Kenapa? Artinya 4 juta itu pendatang semua dari Bekasi, Tangerang. Nah, inilah yang diatur masalah transportasi kan. Makanya ada busway, MRT, segala macam. Nah, ini yang menarik. Barangkali kalau Bang Foke lupa, mungkin gara-gara Bang Foke saya jadi wakil gubernur tahun ini. Karena dulu 2008, 2007, sebelum saya jadi wakil Bupati Tangerang, hampir saya jadi wakil beliau. 2007 pertama kali. Pertama kali saya ketemu Bang Foke pada waktu mau pilkada DKI. Beliau minta saya jadi wakil. Saya siap, saya bilang. Disitulah pertama kali saya ketemu Ibu Ketua Umum. Saya sekjen partai, Pak. Secara nyata waktu itu saya belum didukung. Ya saya bilang nggak apa-apa. Yang penting Bang Foke jadi gubernur dan saya bisa makin paham. Jadi artinya teman-teman sekalian, tentu sekarang APBD DKI sudah diketuk untuk anggaran 2024-2025. Nah inilah yang dibilang visi misi yang awal. Kita nggak bisa bikin di luar program yang sudah disepakati oleh DPRD. Visi misi kita itu untuk 2025-2000 selanjutnya. Apa itu? Nggak lari dari wajib dan pilihan sebetulnya. Tinggal prioritas kita apa? Maaf. Mudah-mudahan nggak terjadi. Sekarang lagi rame cacar monyet. Ini kesehatan kita bagaimana? Rumah sakit kita siap nggak? Alhamdulillah kemarin kita ke Tarakan, Bang. Sarana prasarana rumah sakit luar biasa, tenaga dokternya luar biasa. Artinya ini kesiapan yang harus diantisipasi. Nah, jadi artinya 11 tahun saya di Provinsi Banten cukup bagi saya belajar tentang ilmu kepemerintahan. Nggak gampang, nggak sulit sebetulnya. Karena udah ada pakem-pakem. Tinggal prioritas kita gimana? Kecuali kalau keadaan darurat, boleh kita keluar daripada RPJMD ini. Nah, itu yang bisa saya pahami, gitu loh. Saya gembira kemarin tes kesehatannya itu diselenggarakan di rumah sakit Tarakan. UD Tarakan. Rumah sakit umum daerah yang serba lengkap. Lengkap banget. Ya, lengkap banget. Dan saya bisa dengan bangga mengatakan itu karena saya berobatnya juga ke situ. Nggak pernah saya berobat ke rumah sakit lain. Hebat. Sejak saya jadi staf pemerintah DKI sampai saya selesai, sampai pensiun, saya kalau berobat selalu ke situ. UD Tarakan. Mudah-mudahan Bang Dul nanti kalau udah selesai jadi wakil gubernur, berobatnya juga jangan ke Medistra, jangan ke Glen Eagle, berobatnya ke situ juga. Insya Allah.
Cukup ya, cukup ya. Cukup ya. Tim ses Pak, Hah? tim sesnya Iya, gimana ketua nih tim Pak? sesnya gimana? Penggodokannya kok kayak lama banget? Enggak lama, memang belum waktunya diumumkan. Pokoknya kejutan. Minggu ini insya Allah ya, sabar ya. Bukan. Oh, bukan Pak Anies, bukan. Pokoknya Bukan bukan Bang Fauzi juga. Bukan Bang Fauzi. Ciri-cirinya gimana? Siapa sih yang godokin? Ya. Untuk mundur dari Serkap ada rencana nggak? Tuh ada dong, pasti dong. Kapan Mas? Kapan itu rencananya? Pokoknya pada waktunya saya akan umumkan. Bulan ini Pak ya? Ya pasti bulan ini. Bulan ini. Nah, bulan Minggu ini. ini. Soalnya nggak bisa lagi mesti bulan ini, minggu depan udah kampanye. Makasih ya. Makasih. Oke ya.